Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yoga Prasetya, NIM 120204135541, jurusan Hukum Tata Negara Siasa, semester 5, kelas B. Baik, saya akan membacakan hukum Islam di Filipina. Filipina merupakan suatu negara yang penduduknya mayoritas beragama Katolik. Penduduk Muslim mayoritas terdapat di 13 provinsi, tetapi pemerintah hanya mengakui beberapa bagian, yaitu Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Maguindanao, Lanao Sur. Muslim hanya membentuk lebih dari 1/10 penduduk, tetapi kurang dari 50% di Zamboanga del Sur, Kota Bato Utara, dan Sultan Kudarat. Muslim terdiri dari beberapa kelompok etnis yang terpenting adalah Tausung atau Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dan Maguindanao. Lanao del Sur. Wilayah terluas di Filipina adalah Mindanao, bagian selatan Filipina, dan Luzon, bagian utara Filipina. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik. Walaupun Katolik menjadi agama mayoritas, tetapi di Filipina terdapat 13.000 masjid, terutama di selatan. Penduduk Filipina sekitar 85.236.900 juta pada tahun 2006, dan setiap tahunnya pertumbuhan penduduk 1,92%. Dengan luas wilayah 300,076 km, terdiri dari 7.107 pulau. Penduduknya terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Filipino 80%, Tionghoa 10%, Indo-Arya 5%, Eropa dan Amerika 2%, Arab 1%, suku lain 2%. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap sebagai pusat keagamaan bagi komunitas Muslim. Kitab suci Al-Quran telah diterjemahkan oleh Dr. Hamad Damatao Alonto ke dalam bahasa Maranao. Bahasa yang paling utama di kalangan Muslim. Kebanyakan Muslim di Moro adalah petani dan nelayan. Bangsa Moro adalah tanah Muslim yang penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i. Selama periode pra-Islam tidak memiliki hukum tertulis dan dipimpin oleh datuk atau kepala suku yang dengan hak atas tanah leluhur. Menjelang akhir abad ke-13, Pulau Sulu, pemukim Muslim terlindung dari Arab. Kalimantan Selatan, Kalimantan, Sumatera, dan Malaya yang bekerja sebagai pedagang dan misionaris. Beberapa di antaranya perempuan lokal menikah berbagi keyakinan agama mereka dan menjalin aliansi politik. Ide prakolonial melalui sarana ekonomi dan relasional sebagai pengganti penaklukan, yang mengakibatkan integrasi hukum adat baru yang sudah ada. Ide kodifikasi hukum Islam, khususnya perseorangan Islam di Filipina, telah muncul dalam Akta nomor 707 Komisi Filipina tahun 1903. Namun aturan ini akhirnya diganti oleh aturan yang termuat dalam Akta nomor 1283. Tujuannya adalah untuk mengubah serta memodifikasi Undang-Undang Pokok Sipil dan Kriminal Kepulauan Filipina agar sesuai dengan kondisi lokal orang Moro, serta membuat undang-undang tersebut sesuai dengan praktik serta penggunaan budaya setempat. Pokok undang-undang yang telah diubah dan dimodifikasi tersebut kemudian berlaku terhadap semua tindakan yang salah satu pelakunya adalah orang Moro dan atau non-Kristen. Hal ini dimaksud untuk memberikan aturan serta prosedur bagi pengadilan suku Tribal World Court lokal dalam melibatkan berbagai kepentingan. Pemerintah Filipina tampaknya paham betul sifat hukum pribadi Islam, sehingga aturan-aturan yang ada masa rezim persekmuran 1935 sampai 1945 dan masa republik sejak 1946 memberikan peluang bagi pengembangan dan penerapan hukum Islam bagi umat Islam di Filipina. Beberapa kebijakan pemerintah tentang hal ini antara lain Akta nomor
2520 bab 3 tentang Kode Administrasi Mindanao dan Sulu, di mana hakim pengadilan tingkat 1 dan hakim setempat memutuskan perkara bagi orang Islam atau pemeluk agama lokal. Pada tahun 1974, Komite Undang-Undang Pengadilan Mahkamah Agung Senator Mamintal A. Tamanao dan mengajukan rancangan Undang-Undang Administrasi Islam dalam mengkaji ajuan Undang-Undang tentang Administrasi Undang-Undang Islam 1974 yang dipersiapkan oleh staf riset, dan juga dalam rancangan tentang Kitab Undang-Undang Perseorangan Muslim Filipina. Sehingga pada tanggal 20 September 1985, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan prosedur khusus dalam peradilan Islam sebagai respon terhadap perjuangan umat Islam dalam melaksanakan hukum agamanya.